belajar hadis arba'in. Kali ini kita akan belajar hadis ke-39 yang berjudul kesulitan akan dimudahkan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah, Baihaqi wa ghairi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mentolerir umatku atas kekeliruan, kelupaan dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Urgensi hadis, Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan perkara-perkara penting. Seandainya perkara-perkara tersebut ditulis, tentulah tidak muat dalam buku ini. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, hadis ini mempunyai manfaat yang menyeluruh karena terdapat 3 perkara yang dibicarakan hadis ini bisa dijumpai dalam semua masalah fikih. Bahkan hadis ini bisa dikatakan setengah dari syariat karena semua perbuatan yang dilakukan tidak terlepas dari 2 hal, disengaja atau tidak sengaja. Sedangkan tidak disengaja mencakup kekeliruan, lupa, dan dipaksa. Secara eksplisit, hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang dilakukan yang dengan tidak sengaja tidak mendapatkan dosa. Dengan secara implisit dapat dipahami bahwa perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja akan diberi hukuman. Kandungan hadis, makna global. Orang yang melakukan suatu larangan Allah atau meninggalkan suatu yang diperintahkan dengan tanpa sengaja, baik karena kekeliruan, lupa, atau dipaksa, maka perbuatan tersebut tidak akan diberi hukuman di akhirat sebagaimana karunia dan nikmat dari Allah. Karunia Allah dalam memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan. Sungguh karunia Allah sangat besar sekali bagi umat Islam. Mereka diberi keringanan dari beban yang dipikul, sedangkan umat sebelumnya tidak. Bani Israel misalnya, jika melakukan sesuatu karena lupa atau kekeliruan, Allah akan tetap memberi siksa. Tidak demikian dengan umat Muhammad, bahkan telah diajarkan sebuah doa bagi mereka, dan doa tersebut memang dikabulkan. Diampuni dosanya bukan berarti terbebas dari tanggung jawab lainnya. Perbuatan seseorang jika tidak sesuai dengan syariat maka akan melahirkan suatu hukum, bisa berupa dosa, keharusan melakukan amar perbuatan yang terlewatkan, atau mengganti sesuatu yang telah dirusak. Contoh kasus kekeliruan dalam membunuh. Seorang yang bermaksud membidik binatang buruan atau membidik musuh, namun mengenai orang muslim atau mengenai orang yang terlindungi darahnya, maka ia tidak dibebani dosa, akan tapi diwajibkan membayar kafarat. Penjelasan cara rinci mengenai kekeliruan dan lupa. Konsensi yang lahir akibat perbuatan seseorang karena keliru dan lupa berbeda-beda sesuai dengan perbuatan atau ucapan yang dilakukan. Secara global, hal tersebut ada 4 macam. Yang pertama, jika kekeliruan atau lupa terjadi berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka perintah tersebut tetap tidak gugur namun wajib diulang. Yang kedua, jika kekeliruan dan lupa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang tapi tidak merugikan orang lain, maka kekeliruan seperti ini tidak berdosa. Yang ketiga, jika kekeliruan dan lupa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang merugikan orang lain, maka ia harus memberikan ganti rugi. Keempat, jika kekeliruan dan lupa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang harus diberikan iqab hukuman, maka hukuman tersebut dianggap gugur, tidak bisa diterapkan. Perbuatan karena lupa yang tidak ditoleransi. Pembahasan di atas adalah khusus mengenai perbuatan melanggar syara yang timbul karena lupa dan tidak ada yang menyebabkan kelupaan tersebut. Berbagai masalah fikih yang berkenaan dengan lupa. Pertama, tidak mengucap bismillah
paksaan dalam perbuatan, paksaan untuk berzina dan membunuh tanpa dasar kebenaran dan berzina adalah dosa yang besar. Keharumannya tertulis dalam semua syariat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Karena itu, dua perbuatan ini tidak akan ada toleransi sama sekali dalam kondisi apapun, termasuk ketika dipaksa. Rela terhadap paksaan. Jika orang yang dipaksa menampakkan kerelaan dengan apa yang dipaksakan, maka apa yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai paksaan. Dengan demikian, semua akad yang dilakukan tetap sah atau pelanggaran yang dilakukan tetap diberi sanksi. Paksaan untuk melakukan kebenaran. Jika seorang dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang wajib diucapkan atau perbuatan yang wajib dilaksanakan, maka ucapan atau perbuatan yang dilakukan karena paksaan tersebut tetap sah. Misalnya, orang kafir yang dipaksa masuk Islam, ia ingin menyatakan masuk Islam, maka Islamnya dianggap sah. Mungkin tersebut kandungan dari hadis ke-39. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.